Malam teman-teman, masih semangat belajarnya? Waalaikumsalam. Gimana sudah dipelajari modul yang kapan hari sudah pernah saya kirimkan? Ini kok nggak enak ya kameranya. Sudah dipelajari kah teman-teman untuk modul admin kesnya? Kok nggak ada yang jawab ya? Atau gimana soal tryout-nya hari ini? Apakah bisa, gampang, atau susah? Kira-kira benar berapa? Mbak, siapa ini? Saya sebut aja ya. Mbak Ayu, gimana Mbak Ayu? Susah, Mbak. Yang modulnya kemarin sudah dipelajari, Mbak? Sudah dibaca-baca? Sudah baca-baca. Tapi kayaknya kok nggak ada di modul ya, Mbak. Oke. Biasanya kalau soal yang keluar saat apa ini ujian itu pengembangan dari yang ada di modul. Jadi harus apa ya? Kita memahami esensi dari modul tersebut begitu, Mbak. Kira-kira betul berapa, Mbak Ayu? Kurang tahu, Mbak. Oke. Selanjutnya Mbak Vika. Kira-kira betul berapa Mbak Vika? Atau Mbak Nori? Susah atau gampang, Mbak? Mbak Rahma? Atau suara saya nggak terdengar jelas ya? Agak lumayan sih, Mbak. Dengeran kan ya? Putus, Mbak. Ya, Iya, terdengar. putus-putus. Oh, ini masih putus-putus nggak? Ini sudah nggak? Oke. Soalnya susah atau gampang? Susah, Mbak. Susah banget. Berarti sudah mulai dibaca semua ya modulnya ya. Kalau gitu sekarang kita Sudah. mulai dari pembahasan. Hari ini, kalau kemarin kan saya menyampaikan materi saja, nggih. Jadi untuk soal-soal sedikit. Nah, pertemuan kali ini saya menekankan ke soal-soalnya. Jadi nanti sembari di soal itu saya memberikan materi seperti itu. Jadi nggak khusus ke materinya. Ini kalau misalkan ada yang bingung bisa langsung disela ya. Sudah kelihatan belum di layar? Belum, Mbak. Belum, Mbak. Ya. Mas Hari, saya kok nggak bisa share screen ya?
Sudah kelihatan ya? Sudah. Oke, nomor 1 apa jawabnya? C. Teman-teman ada yang salah nggak yang nomor 1 nih? Suatu proses yang menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, pengkoordinasian, dan penilaian terhadap sumber, tata cara, dan kesanggupan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan terhadap kesehatan, peralatan kedokteran, serta lingkungan yang sehat dengan jalan menyediakan dan menyelenggarakan berbagai upaya kesehatan yang ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat disebut administrasi kesehatan. Ada yang salah? Ada yang salah enggak? Maaf, tadi soalnya kok tentang KAK yang pertamanya ya? Oh, itu yang Soalnya nggak sama. TM3, Mbak. Ini sekarang saya buka yang TM2. Coba buka yang TM2 dulu. Belum dikirim. Yang di Belum chat nggak dikirim. ada TM2, Mbak. Oh, nggak ada yang TM2. Yang Nggak dikirim ada. yang mana? Yang Yang KAK. TM3. M3. TM3 aja. Iya. Iya, TM3 itu berapa biji soalnya? 10. 11. 11. Padahal yang TM2 nih soalnya yang 40-an. 10. Kalau gitu, ini saya kirim lagi, saya kasih waktu 10 menit ya. Oke, siap. Oke. Tunggu ya. Oke, 10 menit ya. Sudah bisa diakses? Sudah bisa di-download ya, Mbak? Iya, Mbak, sudah bisa. Oke, sampai 743 ya.
Baik, udah selesai semua ya. Gampang atau susah? Halo? Apakah suara saya terdengar? Halo? Mbak Rahma, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar, Mbak Dewi. Terdengar ya. Sudah selesai semua mengerjakannya? Ada yang belum? Belum, Mbak, kurang sedikit. Langsung ke pembahasan aja ya, Mbak ya. Iya. Biar nggak ini terlalu apa? Terlalu malam. Oke. Yang nomor 1 bisa jawab semua kan ya? Sekarang nomor 2. Pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya disebut sistem kesehatan. Ada yang salah? Apa bedanya dengan administrasi kesehatan? Di sini ada kata kuncinya. Jadi, di sini disebutkan bahwa pengelolaan kesehatan oleh semua komponen terpadu dan saling mendukung untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat. Di jawabannya sistem kesehatan. Di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam stratifikasi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan tingkat keempat. Pelayanan kesehatan tingkat pertama apa? Dan Puskesmas, Oke, selain puskesmas, klinik, oke. Ada lagi? Praktek swasta. Pelayanan kesehatan tingkat kedua, rumah sakit, apa? Rumah sakit. rumah sakit Oke, tipe B, oke. Yang tingkat ketiga, rumah sakit tipe A. tipe A. Jadi mudahnya begini, kalau tingkat pertama itu yang paling mudah diakses oleh masyarakat. Jadi dia bisa berupa puskesmas, bisa klinik, bisa praktek swasta, itu termasuk di yang pertama, pelayanan kesehatan tingkat pertama. Pelayanan kesehatan tingkat kedua itu berupa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter spesialis. Hanya dokter spesialis itu masuk ke pelayanan kesehatan tingkat kedua. Lalu pelayanan kesehatan tingkat ketiga adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh subspesialis. Jadi biasanya kalau di rumah sakit tipe A itu sudah dokter-dokternya nih dokter-dokter yang subspesialis. Dan biasanya kalau kelas A ini miliknya siapa? Pemerintah, Biasanya tipe A itu miliknya provinsi. Kalau yang tipe B itu miliknya kota. Seperti itu. Jadi pelayanan kesehatan tingkat keempat ini nggak ada ya teman-teman ya. Di bawah ini merupakan tahapan dalam penyusunan perencanaan tingkat puskesmas, kecuali penilaian. Ada yang salahkah? Enggak ya, betul semua ya. Di bidang kesehatan, untuk memudahkan pelaksanaannya, fungsi-fungsi administrasi tersebut disederhanakan menjadi 3P. P yang pertama perencanaan, P yang kedua pergerakan dan pelaksanaan, P yang ketiga pemantauan, pengendalian, dan penilaian. Jadi kalau kita sudah berbicara tentang
tentang administrasi, maka kita langsung pikiran kita langsung ke 3P tadi, P1, P2, P3. Sebuah proses yang terdiri dari langkah-langkah yang berkesinambungan untuk merumuskan masalah-masalah kesehatan yang berkembang di masyarakat, menentukan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia, menetapkan tujuan program yang paling pokok, dan menyusun langkah-langkah praktis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah maksud dari perencanaan kesehatan. Rencana yang berisi uraian yang bersifat jangka pendek, mudah menyesuaikan kegiatan-kegiatannya asalkan tujuan tidak berubah, adalah rencana taktis. Jadi kalau rencana strategis atau kita mengenalnya dengan Restra kalau di Dinas Kesehatan, sedangkan di Puskesmas kita menyebutnya dengan, ada yang tahu? Apa nama lainnya kalau di Puskesmas? Oh, bukan. Apa? Iya, Mbak Dwi? Apa tadi? Oh, bukan ya? Bukan. POA itu Plan of Action. Action. Jadi kalau di Puskesmas kita mengenal Renstra ini dengan sebutan Renlita, rencana 5 tahunan. Jadi rencana strategis Renstra, Renlita itu kebijakan yang merupakan jangka panjang. Dia disusun untuk keperluan 5 tahun mendatang. Seperti itu. Nah, makanya di sini disebutkan kebijakan tujuan jangka panjang dan waktu pelaksanaannya yang lama, sehingga sulit untuk dilakukan perubahan. Nah, kalau rencana taktis berisi uraian yang bersifat jangka pendek, mudah menyesuaikan kegiatan-kegiatannya asalkan tujuan tidak berubah. Biasanya rencana taktis ini seperti apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu enggak? Mbak Nori? Rencana taktis ini seperti apa, Mbak? Rencana taktis mungkin seperti RPK ya, RPK RUK gitu ya, Mbak. Jadi dia seperti itu, turunan dari Renstra ya. Oke, terus rencana menyeluruh atau komprehensif mengandung uraian yang menyeluruh dan lengkap. Sedangkan rencana terintegrasi itu bersifat terpadu, misalnya dengan program lain di luar kesehatan. Jadi seperti rencana kegiatan yang tidak hanya di sektor kesehatan. Biasanya kalau kita di Puskesmas, kita kan ada linsek tuh, lintas sektor, ada rapat lintas sektor. Nah, itu berbagai macam yang terlibat di dalam situ. Jadi bukan hanya dari sektor kesehatan saja. Segala sesuatu yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan pekerjaan administrasi merupakan maksud dari input. Jadi input itu semua masukan, semua yang dibutuhkan. Sedangkan proses itu semua yang diperlukan pada saat pelaksanaan kegiatan. Output adalah semua hasil dari yang sudah dikerjakan. Impact ini berupa dampak. Jadi dampaknya apa kalau misalkan dilakukan kegiatan A, misal kesehatan atau kebiasaan buang air besar di desa A itu meningkat untuk kepatuhannya seperti itu. Nah, ini tadi Mbak Dwi bilang POA ya, Plan of Action atau POA. Itu merupakan kumpulan aktivitas kegiatan dan pembagian tugas di antara para pelaku atau penanggung jawab suatu program, baik di Puskesmas ataupun di rumah sakit. Ini sebenarnya saya itu pengen pilihnya 2, POA dan RPK. Ada yang tahu kenapa? Sama nggak POA dan RPK? Mbak Rahma? Samakah POA dan RPK? Mbak Ayu? Kurang tahu, Mbak.
Jadi, POA itu sama dengan RPK. Plan of Action. RPK itu rencana pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan. Oke, betul. Jadi ini sama ya, Mbak ya? Bisa A, bisa C. Mbak jawab apa yang ini? Mbak Dwi. Jawab yang A. Oke. Usaha yang dilakukan untuk menghindari kemunculan adanya faktor resiko memerlukan peraturan atau kebijakan yang tegas dari pejabat berwenang. Hal ini merupakan salah satu langkah atau upaya dari pencegahan primordial. Ada yang tahu primordial ini apa? Mbak Nori? Oke, kita lari sedikit dulu ke EPIT ya. EPIT. Nah, sudah kelihatan kan ya layarnya ya? Sudah kelihatan belum? Halo? Belum, Mbak. Sudah kelihatan belum, Mbak? Sudah. Sudah ya. Nah, tadi kan disebutkan pencegahan primordial. Jadi pencegahan penyakit itu ada 5 level. Yang pertama ada pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Pencegahan primer itu merupakan modifikasi determinan faktor resiko, kausa penyakit, promosi kesehatan, dan perlindungan spesifik. Tujuannya untuk apa? Mencegah atau menunda kejadian penyakit. Lalu pencegahan sekunder, intervensinya adalah deteksi dini penyakit dengan screening dan pengobatan segera. Tujuannya memperbaiki prognosis kasus, memperpendek durasi penyakit, serta memperpanjang hidup. Pencegahan tersier merupakan pengobatan, rehabilitasi, pembatasan kecacatan. Tujuannya mengurangi dan mencegah cacat dan disfungsi, mencegah serangan ulang, meringankan akibat penyakit, dan memperpanjang hidup. Nah, tadi disebutkan pencegahan primordial ya. Jadi pencegahan primordial itu adalah strategi pencegahan penyakit dengan menciptakan lingkungan. Kata kuncinya adalah menciptakan lingkungan yang dapat mengeliminasi faktor resiko, sehingga tidak diperlukan intervensi penyakit lainnya. Nah, kalau pencegahan primer ini seperti apa kegiatannya? Ada yang tahu? Ini sudah ada kata kuncinya sebenarnya di sini. Health, promotion, and Promosi kesehatan dan spesifik dan spesifik. protection. Jadi ini berupa apa? Kalau specific protection itu seperti apa? Pemberian Perlindungan imunisasi. khusus. Itu masuk ke perlindungan spesifik. Nah, kalau pencegahan sekunder ini masuk ke early diagnosis and prompt treatment. Jadi seperti orang-orang dengan apa nih? Jadi misalnya kan kayak kita mau tahu tentang apa ini namanya kanker payudara itu bisa melalui apa deteksi dininya? Sadari. Sadari. Terus kalau kanker rahim? IFA. IFA. Nah, seperti itu. Jadi kasusnya nanti begini. Misal ada si A, dia memiliki benjolan di payudaranya. Kemudian karena si ibunya A ini khawatir, dia membawa si A ke rumah sakit untuk dilakukan sadari. Termasuk pencegahan yang manakah yang dilakukan oleh si A? Nah, itu jawabnya adalah pencegahan sekunder, seperti itu. Jadi, benar-benar diaplikasi ya, teman-teman. Nah, ini kan yang pencegahan tingkat pertama atau primary prevention.
Ini ada program eliminasi global cacar, penciptaan lingkungan bersih, sehingga tidak perlu pengabutan nyamuk, program eliminasi garam dari semua makanan. Ini contoh-contohnya. Ada imunisasi, ada pasteurisasi susu, ada penelusuran kelainan genetik dan sebagainya. Oke. Sekarang kita kembali ke soal lagi. Sudah kelihatankah? Sudah, Mbak. Sudah ya. Sip. Penetapan tertulis mengenai aktivitas baku yang harus dilakukan dalam proses penyelenggaraan administrasi, bagaimana dan kapan melakukannya, di mana dan oleh siapa aktivitas dilakukan disebut dengan SOP. Jadi di dalam SOP ini sifatnya dia memiliki konsistensi, komitmen, perbaikan berkelanjutan, mengikat seluruh unsur memiliki peran penting dan terdokumentasi dengan baik. Jadi di dalam SOP ada yang tidak pernah tahu wujudnya SOP di sini? Ada enggak yang tidak tahu wujudnya? Jadi kalau kita lihat SOP ini, yang pertama ada tanda tangan dari pemilik kebijakan, penentu kebijakan ya. Terus di dalam SOP juga terdapat kolom untuk perbaikan berkelanjutan. Jadi kayak ada revisi seperti itu, ada revisi, ada daftar tilik seperti itu. Kemudian ada juga yang terlibat di dalam penerapan SOP itu, misalkan kayak SOP tentang cuci tangan. Nah, siapa yang terlibat di dalamnya? Ya semua yang memberikan pelayanan, mulai dari rawat jalan, rawat inap, IGD, seperti itu. Memberi kejelasan dan transparansi kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan mengenai hak dan kewajibannya merupakan salah satu dari tujuan SOP. Jadi tujuan SOP itu ada beberapa ya teman-teman. Ada memberikan kepastian dan keseragaman dalam proses pelaksanaan tugas, menunjang kelancaran dalam proses pelaksanaan tugas, meningkatkan daya guna dan hasil guna secara berkelanjutan, memberikan informasi secara proporsional mengenai pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh aparatur, mempertegas tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas bagi aparatur. Standar prosedur yang diperuntukkan bagi jenis-jenis pekerjaan yang bersifat administratif, seperti proses perencanaan, penganggaran, merupakan SOP administratif. Jadi SOP itu ada dua teman-teman jenisnya. Ada SOP teknis dan SOP administratif. Kalau administratif itu dia berkaitan erat dengan administrasi yang sifatnya administrasi seperti perencanaan, penganggaran seperti itu. Sedangkan kalau yang teknis dia seperti perakitan, pemeliharaan kendaraan bermotor, pengoperasian alat medis, penanganan pasien IGD atau rawat jalan, rawat inap seperti itu. Nah, ini ada tahapan penyusunan dari SOP, ada persiapan dulu, lalu ada identifikasi kebutuhan SOP, ada analisis kebutuhan, setelah dianalisa kebutuhannya apa, lalu penulisan SOP. Setelah SOP dibuat, diverifikasi dan diuji coba. Jadi, apakah SOP itu tadi sudah sesuai atau belum, seperti itu. Nah, setelah itu dilaksanakan, disosialisasikan. Jadi SOP itu wajib untuk diketahui semua orang. Jadi bukan yang tahu hanya yang si pembuat SOP, tapi semua yang terlibat di dalam proses SOP tersebut. Lalu ada pelatihan dan pemahaman. Yang terakhir jangan lupa harus ada monitoring dan evaluasi. Nah, penulisan SOP yang seharusnya dilakukan adalah kegiatan
kegiatan yang sifatnya rutin dan berulang. Apakah SOP menghasilkan output? Ya atau tidak? Ya, disusun berdasarkan kode. Ya atau tidak? Biasanya kalau SOP kita menggunakan apa, teman-teman? Nomor SOP. Oke, nomor SOP. Jadi bukan kode, tapi nomor. Tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, SOP harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang bukan isi cover SOP di bawah ini adalah form identitas. Nah, ketentuan dari SOP itu teman-teman bisa melihat di Permendagri nomor 52 tahun 2011. Instansi pembina administrator kesehatan yaitu Kemenkes, Kementerian Kesehatan. Kemenristek Dikti ini biasanya menangani apa? Pendidikan ya, jadi kayak perguruan tinggi atau badan-badan riset, litbang, itu masuknya ke Kemenristek Dikti. Jadi kalau ada pertanyaan tentang ini sudah pasti dia masuk di Kemenkes. Unit pembina administrator kesehatan yaitu Biro Hukum dan Birokrasi Setjen Kemenkes. Di bawah ini regulasi yang mengatur jabatan fungsional administrator kesehatan dan angka kreditnya, yaitu Kapmenpan nomor 42 tahun 2000. Jadi nanti teman-teman bisa mulai browsing ya untuk undang-undangnya itu sambil dibuka-buka, dipelajari, dan dipahami. Masih banyak kan ya waktunya. Ini lolos seleksi administrasi semua ya teman-teman? Atau ada yang belum pengumuman ya? Sudah, Mak. Sudah. Sudah. Oh, lulus semua berarti ya? Alhamdulillah. 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 Semoga nanti lancar sampai diterima ya. Amin. Keputusan bersama yang mengatur mengenai administrator kesehatan yaitu Keputusan bersama Menteri Kesehatan nomor 251 tahun 2001 dan nomor 168 tahun 2001 tanggal 30 Maret 2001. Jadi kalau ini sudah pasti salah yang C ini ya, karena tahunnya tahun 2000. Sedangkan di sininya jelas sekali tahun 2001. Berikut ini golongan administrator kesehatan yang masuk ke dalam jenjang jabatan pertama, yaitu 3A. Ini sebenarnya kalau jabatan pertama ini 3 sebentar, jabatan pertama. Oh, beda. Ya, ini yang ini 3A. Nanti ada lagi soalnya yang mirip seperti ini. Ya, ini 2. Sebentar ya. Oh iya benar. Jadi, yang di soal nomor, yang di slide 22 dan 21 ini, sebenarnya jawabannya sama semua. Jadi, golongan administrator kesehatan jenjang jabatan pertama itu adalah golongan 3A dan 3B. Jadi ini benar ya, yang A sama yang 3B ini benar jawabannya. Lalu berikut ini golongan administrator kesehatan yang masuk ke dalam jenjang jabatan muda, yaitu 3C dan 3D. Jadi ini dua golongan ruang. Lalu berikut ini golongan administrator kesehatan yang masuk ke dalam jenjang jabatan madya adalah, ini ada 3 teman-teman, ada 4A, 4B, dan 4C. Jadi diingat-ingat ya, kalau yang pertama tadi ada golongan 3 apa? 3A dan 3A, 3B. 3B. Nah, kalau yang muda tadi 3C dan 3C, 3D. oke. Yang madya tadi 4A, 4A, 4B, 4C.
Oke, ya seperti itu. Nah, ini urutannya ya. Tadi sudah kita sebutkan. Ada pertama, muda, lalu madya. Nah, ini angka kredit sekarang. Dibutuhkan pemenuhan angka kredit sebesar 100 untuk menjadi adminkes ahli pertama golongan 3A dan untuk golongan 3B adalah 150. Jadi selisihnya cuma 50. Lalu di golongan 3C dia naik lagi kalau kita perhatikan ya. Nah, ini naik menjadi 200 dan 300 untuk 3D. Jadi selisihnya 100. Nah, ini untuk golongan 4. Mulai dari 4A itu 400 angka kreditnya, lalu 4B itu 550 dan 4C ini 700. BUP ini apa? Ada yang tahu? BUP adminkes ahli pertama yaitu? Batas usia pensiun. Oke. Berarti Mbak Rahma ini udah banyak belajar ya. Batas usia pensiun adminkes ahli pertama itu usianya memang 58 tahun. Ahli madya 60 tahun. Benar ya Mbak Rahma ya? Slide 29 30 benar semua. Enggak, Mbak, ada yang salah. Oke. Salah satu syarat agar dapat diangkat menjadi adminkes ahli madya yaitu memiliki pengalaman dalam pelayanan administrasi kesehatan paling kurang 2 tahun. Isi dari kerangka acuan kerja antara lain kecuali pencetakan laporan. Isi dari RUK adalah kecuali rincian tempat pelaksanaan kegiatan. Jadi RUK itu isinya apa aja sih? Ada berapa macam isian sih di RUK tuh? Ada, kalau saya nggak salah ingat ya, ini ada 11 kalau RUK. Kalau RPK tuh ada 12. Jadi di RUK itu ada yang namanya kegiatan. Kegiatannya itu apa? Terus ada penanggung jawabnya itu siapa? Setelah penanggung jawab itu ada mitra kerjanya itu siapa? Lalu anggaran yang diperlukan, lalu alokasi waktu, alokasi tempat, ada indikator kinerjanya juga. Tolak ukur kinerja atau indikator kinerja itu seperti ini. Misal, saya ingin melakukan kegiatan PHBS misalkan, penyuluhan PHBS gitu ya. Jadi tolak ukur kinerjanya itu misal 80% penduduk yang dilakukan penyuluhan untuk PHBS itu meningkat pengetahuannya dan mampu menerapkan PHBS di lingkungan rumahnya, misalkan seperti itu. Jadi kalau bedanya di RUK sama RPK itu adalah pada anggarannya, teman-teman. Jadi kalau di RUK itu kita mengusulkan semua hal yang kita butuhkan dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung PKP kita itu, nah itu masuk ke RUK. Jadi semua kita masukkan, entah dia didanai atau tidak, tetap dimasukkan. Lalu setelah anggaran itu turun, jadilah RPK. Jadi RPK itu kita buat sesuai dengan anggaran yang didok atau disetujui atau disahkan begitu. Jadi di RPK itu berisi yang didanai saja. Nah, kalau nggak didanai bagaimana? Apakah tidak dilaksanakan? Tetap dilaksanakan, namun terintegrasi dengan program yang lainnya. Seperti itu. Jadi ini kalau yang rincian tempat pelaksanaan kegiatan ini biasanya jadi satu dengan alokasi waktu ya. Jadi misalnya dilaksanakannya pada bulan Februari begitu di wilayah kerja Puskesmas X misalkan seperti itu. Jadi nanti baru rincinya banget itu ada di RPK. Nah, ini contoh rencana pelaksanaan kegiatan RPK Puskesmas Cakung adalah pembentukan kader remaja cermat. Tujuan pembentukan kader remaja cermat adalah untuk meningkatkan kemandirian dan perubahan kader dalam memilih dagu sibu secara benar dan penerus informasi.
Kader, pembentukan kader. Kemarin kita belajar tentang ini. Ini termasuk apa kader ini? Kader remaja cermat. Ini termasuk dalam kegiatan yang ada di mana? Di UK, UK, UK apa? UKBM ya teman-teman ya. Jadi ini kata kuncinya, kalau di UKBM itu kan pasti ada yang namanya pemberdayaan. Nah, pemberdayaan itu konsepnya adalah dari yang awalnya dia tahu, setelah tahu, dia mau, setelah mau, dia mampu. Nah, setelah mampu inilah dia mampu mengajak yang lain. Nah, ini ada kan untuk meningkatkan kemandirian. Jadi dia mampu. Setelah mampu, dia menggerakkan yang lain. Nah, di sini berbunyi penerus informasi. Jadi nanti kalau ada pertanyaan seperti itu, teman-teman lebih cermati lagi, dia bertanya ini konteksnya sebagai apa. Gitu. Kecepatan ya? Dokumen perencanaan kegiatan yang berisi penjelasan, keterangan mengenai apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan berapa perkiraan biaya suatu kegiatan disebut dengan TOR. TOR itu term of reference atau kita mengenalnya dengan KAK. Oke. Berikut ini yang tidak dimuat dalam TOR adalah dimuat semua ya. Uraian pekerjaan yang dilaksanakan iya, spek barang jasa yang diadakan iya, besarnya total perkiraan biaya pekerjaan itu masuk semua ke dalam TOR atau KAK. Di bawah ini yang bukan ketentuan penulisan KAK adalah ukuran kertas F4. Harusnya kertasnya apa? A4. Jadi cover depannya warna kuning, lalu ukuran kertasnya A4, margin atas kiri 4, kanan bawah 3, ditulis dengan font Cambria. Lalu ini adalah font spasinya, ada 1,5 untuk batang tubuh dan 2 spasi untuk judul. Lalu penjilitannya itu bukan jilid lakban, tapi jilid buku, seperti itu. Sampai sini ada yang salah 10? Nggak ada. Mbak Nori salah berapa? Saya salah 5. Salah 5. Oh. Yang pasal apa semua, Mbak? Apa? Kenapa, Mbak? Yang pasal-pasal tadi yang ada 2001, terus apa kan? Tapi pasal yang ada pasal yang titik-titik ada tuh. Nah, itu saya dua-duanya 2 soal salah Ya. semua. Oke, nggak apa-apa. Nanti sama dihafalkan ya, Mbak. Lalu Mbak Ayu, salah berapa, Mbak? Salah 7, Mbak. Salah 7. Oke, bagus. Yang salah di mana, Mbak? Tadi di nomor berapa ya tadi? 6, 7. Yang awal-awal sama yang akhir-akhir, Mbak. Yang undang-undang juga mungkin ya? Iya. Oke. Terima kasih. Mbak Dwi? Salah berapa, Mbak Dwi? Salah 8. Nggak apa-apa, semangat. Mungkin di undang-undang juga ya yang banyak salah ya? Lebih ke yang ini sih Mbak, apa namanya? Tadi. Ini angka kredit. Oh, angka kredit. Ya. Oke. Mbak Rahma salah berapa, Mbak? Mbak Rahma salah berapa? Salah 4, Mbak. Udah siap ini untuk maju ya.
Oke, kita masuk ke yang TM3 ya. Belum muncul ya? Belum. Sebentar ya. Sudah kelihatan belum? Halo, Sudah. sudah ya. Susunan KAK merupakan informasi yang tersusun secara sistematis yang berisikan informasi dan narasi yang disesuaikan dengan standar dan peraturan yang ada. Adapun susunan KAK minimal terdiri dari kecuali kata sambutan ya. Jadi di KAK tuh nggak ada kata sambutan, dia langsung ada batang tubuh, ada lampiran. Nah, ini ada susunannya, ada halaman sampul luar, halaman sampul dalam, landasan hukum, maksud kegiatan, tujuan kegiatan, keluaran, capaian, sasaran, peserta, waktu dan tempat, panitia, metode pelaksanaan, rencana anggaran, sumber pendanaan, penutup, dan lampiran. Itu isian dari KAK. Dasar hukum pembentukan Javung Administrator Kesehatan adalah Kemenpan nomor 42 tahun 2000. Komponen-komponen yang dinilai dalam akreditasi pelatihan terdiri dari 5 komponen, yaitu perencanaan pelatihan, peserta pelatihan, penyelenggara, dan tempat penyelenggara merupakan bagian dari komponen akreditasi pelatihan. Ini juga ada di dalam buku modul yang sudah saya share, teman-teman. Jadi mungkin bisa dibuka-buka kembali. Terdapatnya kerangka acuan yang menyebutkan jumlah peserta yang dipersyaratkan dalam kurikulum pelatihan disebut variabel efektivitas pelatihan. Proses pengajuan akreditasi pelatihan dilakukan melalui aplikasi Syakpol secara online sebelum pelaksanaan pelatihan, yaitu, ada yang tahu jawabannya? Berapa bulan? 1 bulan. 1 bulan. Ini lupa, bisa nggak tadi tuh bisa? 1 bulan ya ini. Komponen penilaian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja merupakan evaluasi atas implementasi SAKIP. Ada yang tahu SAKIP itu apa? Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Oke, good. Jadi kepanjangannya SAKIP itu. Isiannya ya ini tadi. Ada komponen penilaian kinerja, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi. Salah satu yang tersebut di bawah ini yang bukan merupakan kriteria dalam indikator kinerja adalah yang general ya, menyeluruh, ini bukan kriterianya. Sudah ya. Laporan kinerja, LAKIP, merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi setiap instansi pemerintah atas penggunaan
anggaran. Jadi kalau lakip itu ke penggunaan anggarannya, tapi kalau sakit tadi dia ditekankan lebih kepada apa ini namanya? Ada monefnya juga di sana. Nah, ini nih. Nah, ini. Jadi ada monefnya di sini, ada evaluasi kinerja. Jadi kayak kita sudah melakukan kegiatan itu kan kita punya outputnya ya, misalnya harus tercapai itu sekian output. Nah, itu seperti apa? Apakah sudah tercapai atau belum, seperti itu. Pedoman penyusunan lakip antara lain diatur dalam ketentuan Permenpan RB nomor 53 tahun 2014. Akreditasi rumah sakit diatur dalam regulasi pemerintah yaitu PMK nomor 12 tahun 2020. Sama. Nah, sampai sini ada yang salah 2? Ada Mbak saya. Mbak Ayu berapa salahnya? Banyak, Mbak. Mbak Dwi salahnya berapa? 1. Keren. Mbak Nori salahnya? Oke, Mbak Nori kayaknya masih di luar, jadi slow respon. Lalu kita sekarang bahas tentang perizinan dan registrasi ya. Nah, ini perizinan dan registrasi. Di sini Adminkes tuh nggak ada yang menggunakan STR ya? Enggak, Mbak. Tidak memerlukan STR ya? Enggak. Ada Tapi bukan berarti tidak wajib tahu terkait STR ya, karena nanti yang diurusin juga pasti terkait itu ya. Nah, ini tentang STR, ada yang tahu kalau ada peraturan terbaru bahwa STR berlaku seumur Umur hidup. hidup. Jadi kalau dulu kan kita harus memperbarui ya STR ya. Nah, kalau sekarang STR itu berlaku seumur hidup. Jadi sehubungan dengan adanya surat edaran Menteri Kesehatan nomor HK 0201 Menkes 1911 tahun 2023 yang disahkan tanggal 24 Agustus 2023 tentang penyelenggaraan registrasi dan perizinan medis dan tenaga kesehatan pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menjadi acuan bagi lembaga yang berwenang dalam penerbitan STR dan SIP bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Jadi ini nanti bisa teman-teman pelajari lagi apa ini namanya, dihafalkan lagi tentang SI-nya teman-teman, dipelajari lagi. Nah, ini pemohon yang sudah mengunggah dokumen persyaratan melalui aplikasi surat tanda registrasi elektronik atau STR tenaga kesehatan dan masih dalam proses awal sebelum verifikasi serta memenuhi persyaratan maka akan mendapatkan STR seumur hidup. Ada yang pernah buka websitenya MTKI kah? Iya, Sudah pernah ya? pernah. Mbak Dwi ngurus apa saat itu? STR-nya udah mati, perpanjangan. Oh, berarti masih yang IAKMI ya, Iya. Mbak ya? Berarti sekarang posisi STR-nya juga masih IAKMI ya? Masih. Nah, jadi kan kalau dulu itu kan kayaknya lebih simpel ya, Mbak ya. Kalau sekarang itu kan kita harus ada mengisi Siporlin juga ya. Iya. Ada Siporlin, terus ke MTKI juga, lalu kita juga menunggu lagi kan balasan dari MTKI-nya kan seperti itu kan ya.
Iya, betul Masih Mbak. ada isi ini nggak ya, Mbak? Kalau saya dulu kan waktu perpanjangannya apa ini namanya STR untuk punyanya Kesmas sendiri itu kan ada upload kayak bukti kegiatan. Kalau nggak salah itu ada 5 kegiatan pokok yang harus dilakukan gitu. Tapi saya lupa itu situsnya apa. Masih seperti itukah atau bagaimana? Kalau yang saya kemarin sama ya seperti itu. Ada aktivitas kegiatan yang harus dilaksanakan ditandatangani oleh atasan yang berwenang. Oh, oke. Berarti masih sama ya prosesnya. Nah, itu teman-teman bisa browsing-browsing lagi, siapa tahu nanti itu juga keluar terkait prosesnya. Seperti itu. Nah, tenaga kesehatan dapat melakukan pembaruan STR menjadi STR seumur hidup sebelum atau setelah berakhirnya masa berlaku STR dengan mengajukan permohonan kepada KTKI. KTKI itu apa sih? Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, itu diingat-ingat ya. Jadi ada 2 istilah, ada KTKI dan ada MTKI. Kalau MTKI apa? Ada yang tahu nggak MTKI? Mbak Dwi? Kedengeran ya suara saya ya? Dengar-dengar, majelis ya? Majelis Ya, apa Tenaga sih? Kesehatan Indonesia. Ya. Jadi berbeda di depannya ya. Nah, ini ada 2 poin. Ada STR yang sudah terbit sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diundangkan dan masih berlaku. Pembaruan dapat dilakukan 3 bulan sebelum masa berlaku STR berakhir. Pemohon dapat mengajukan dengan melampirkan STR yang lama. Lalu yang kedua, STR yang sudah terbit sebelum undang-undang diundangkan dan telah habis masa berlakunya kurang dari 3 bulan pada saat permohonan pembaruan, pemohon dapat mengajukan dengan melampirkan STR yang lama. Nah, STR yang sudah terbit sebelum undang-undang diundangkan dan telah habis masa berlakunya lebih dari 3 bulan pada saat permohonan pembaruan berlaku ketentuan, pemohon yang telah memenuhi kecukupan SKP yang diperoleh selama kurun waktu 5 tahun sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 diundangkan, dapat mengajukan permohonan pembaruan dengan melampirkan ijazah atau sertifikat profesi dan surat bukti pemenuhan kecukupan SKP. Nah, tapi bagaimana kalau tidak bisa? Yang untuk kecukupan SKP, maka dapat melampirkan ijazah atau sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi setelah lulus uji kompetensi. Kalau sekarang nih teman-teman yang baru nih untuk pengurusan STR, adakah teman-teman yang di sini juga melakukan uji kompetensi untuk mendapatkan STR-nya? Atau secara otomatis? Kalau saya kemarin terakhir yang ngurus STR buat Promkes itu nggak pakai surat kompetensi Mbak. Soalnya kan saya lulusannya sudah lulusan lama. Jadi cukup menyertakan ijazah aja. Oh, oke. Terima kasih. Ada pengalaman yang lain? Enggak ya? Nah, ini permohonan STR baru bagi nakes diajukan kepada KTKI dengan melampirkan persyaratan ijazah dan atau sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, pas foto, serta KTP. Biaya atau tarifnya 200.000 bagi apoteker dan 100.000 bagi nakes lainnya sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2019. Oke, ini yang terkait dengan perizinan. Sekarang kita membahas yang KAK ya.
Sudah kelihatankah? Nah, nih nomor 1 ini jawabannya apa? Suatu kegiatan awal yang harus dikerjakan sebelum melakukan suatu kegiatan di mana di dalamnya terdapat kegiatan perencanaan yang akan dilakukan. Disebut sebagai bagian dari proses penyusunan apa? Rangka juang. Apa? Kerangka cuan. Rangka Rangka juang. acuan. Jadi penyusunan kerangka suatu kegiatan awal yang harus dikerjakan sebelum melakukan suatu kegiatan. Karena di dalamnya merupakan suatu kegiatan perencanaan yang akan dilakukan. Sedangkan penyusunan laporan wajib dilakukan setelah melaksanakan suatu kegiatan untuk menginformasikan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan. Yang kedua, bagian pada KAK yang menguraikan seluruh tahapan kegiatan yang dilakukan mulai dari persiapan sampai penilaian, sehingga pembaca dapat mengetahui atau membayangkan rangkaian kegiatan yang harus dikerjakan untuk menyelesaikan kegiatan disebut dengan kayaknya ini tadi habis error ya. Iya, terpental sendiri. Sebentar. Mana tadi? Ini dia. Nah, jadi mekanisme itu, sudah kelihatan belum ya? Sudah ya? Jadi teman-teman nggak usah bingung dengan istilah yang ada di sini. Mungkin ini asing ya, yang mekanisme ini. Jadi sebenarnya mekanisme itu sama dengan proses, sama dengan monef juga. Jadi mekanisme atau proses kegiatan menguraikan seluruh tahapan kegiatan yang dilakukan, mulai dari tahap persiapan sampai dengan penilaian atau evaluasi. Dengan membaca bagian mekanisme ini, pembaca bisa mengetahui atau membayangkan rangkaian kegiatan yang harus dikerjakan untuk menyelesaikan kegiatan tersebut. Begitu. Yang ini apa jawabannya? Berikut ini susunan KAK yang tepat adalah, ada yang tahu? Ada yang tahukah? Mbak Dwi? Jadi ini jawabannya yang A ya. Nah, ini urutannya. Ada judul, lalu ada pendahuluan, ada tujuan, ada mekanisme atau proses, ada organisasi, ada lokasi dan jadwal pelaksanaan kegiatan, ada pembiayaan dan evaluasi. Organisasi ini maksudnya tuh orang-orang yang terlibat ya. Jadi misalkan kegiatannya tuh misalkan kayak pendampingan keluarga seperti itu, kan tidak mungkin yang terlibat hanya satu penanggung jawab program, tapi pastikan ada beberapa, entah itu dari Promkes, entah itu dari Gizi, entah itu dari Kesling. Nah, di situ juga dijelaskan peran masing-masing dari penanggung jawab program tersebut itu apa pada saat kegiatan dilakukan, seperti itu. Lalu yang ini,
lokasi dan jadwal pelaksanaan kegiatan dibuat dalam bentuk matriks yang dikenal dengan diagram Gantt chart. Pada bagian tersebut dibagi dalam beberapa kolom. Kolom ketiga menguraikan tentang, ada yang tahu? Jadi kolom ketiga itu menguraikan alokasi waktu secara umum. Nah, ini teman-teman hafalkan ya. Di sini sudah saya sebutkan. Di kolom 1 ini ada nomor urut kegiatan, kolom kedua ini uraian tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan, kolom ketiga ini alokasi waktu secara umum, dan kolom keempat ini lokasi pelaksanaan masing-masing tahapan kegiatan yang direncanakan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Halo teman-teman. Mbak, Kak Ata itu kan sama dengan Thor ya? Suaranya hilang, Mbak. Mau tanya, apakah Kak Aka itu sama dengan Thor? Sama, Mbak. Kak Aka itu sama dengan Thor. Oke, Cuman yang siap, satu makasih. pakai bahasa Inggris dan satu bahasa Indonesia. Iya. Oh iya. Oke. Ada yang tanyakan lagi? Ini teman-teman yang di sini kemarin ada yang ikut tryout Akbar enggak ya? Ikut, tapi online saya, nggak bisa yang offline. Oh, berarti dapat buku soal-soalnya ya, Mbak? Dapat. Sudah dibuka dan dipelajari? Masih dapat separuh. Ada yang samakah dengan soal saya? Atau sebagian besar sama? Masih belum ke soal-soal. Ada beberapa yang sama, Mbak. Masih baca-baca. Ada materinya juga kan di Iya, dalam masih situ? baca-baca materinya. Oh, ada materinya juga ya berarti ya? Ada. Oh, oke. Ada yang ditanyakan untuk pertemuan hari ini? Atau tadi saya menjelaskannya terlalu cepat? Jadi teman-teman, yang untuk admin kes ini, jangan lupa dipelajari untuk pemberdayaan masyarakat ya. Jadi di pemberdayaan masyarakat itu kata kuncinya itu seperti itu. Jadi mulai dari tahu, mau, lalu mampu. Dan pertanyaannya pun sepengalaman saya itu nggak akan mungkin disuruh sebutkan atau pokoknya intinya tuh kita kayak menghafal gitu bukan. Tapi sebenarnya yang dia ceritakan itu kita harus benar-benar bisa mengambil intinya. Karena di situ nanti kita tahu kita harus menjawab seperti apa, begitu. Ini teman-teman ada grupnya sendiri kan ya? Yang untuk admin kes ya? Ada, Mbak. Nah, itu mungkin nanti bisa dioptimalkan, Mbak. Jadi kayak belajar bersama gitu loh. Misalkan nemu soal dari mana, ataupun misalkan ada soal yang saya kayaknya nggak cocok deh ini dengan jawabannya ini. Nah, itu bisa didiskusikan di dalam grup itu sehingga kita tuh semakin memahami, semakin mengerti, semakin menghafal secara tidak langsung begitu. Ada yang mau ditanyakan lagi kah? Atau ada yang masih bingung, atau adakah yang saya jelaskan terlalu cepat, atau masih ada yang bertanya-tanya tentang RUK RPK? Mbak Nori, sudah cukup? Saya sudah, Mbak, cukup. Oke, Mbak Ayu. Mas, Mbak. Oke, Mbak Dwi. Nggih, sampun.
Ampun, Mbak Rahma. Iya, Mbak, sudah cukup. Ini kalau boleh tahu tesnya tanggal berapa ya teman-teman ya? Belum Belum ada keluar, Mbak. waktunya, belum ada pengumumannya, Mbak. Masih Kalau proses dari pengajuan. jadwalnya Tunggu, Mas November. 10 tanggal berapa? November sampai 4 Desember. 10 November sampai 4 10 Desember. November. Berarti sebentar lagi ya. Nanti coba, ini kan saya masih cari-cari dari sumber yang lain. Nanti seumpama ada waktu, nanti saya susulkan lewat Mas Ari ya untuk materinya, sehingga teman-teman bisa, kalau ada waktu bisa membaca ringkasannya juga, begitu maksud saya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya tutup, saya cukupkan sampai sekian hari ini. Semoga hari ini ilmunya dapat bermanfaat bagi teman-teman. Semoga dilancarkan prosesnya sampai dengan ujian dan hasilnya sesuai dengan harapan. Semuanya lulus sesuai dengan keinginan dengan nilai yang terbaik. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dewi. Ya. Bismillah.